Halo, Lupiner semua. Kembali lagi di kelas online Lupin Course. Kali ini adalah minggu ketiga bulan September 2022. Kita akan bahas penyelesaian dari latihan soal yang telah kita share di grup Telegram ya, yaitu untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk kelas 10 yaitu metode penyelesaian SPLTV, kemudian kelas 11 yaitu program linier, dan untuk kelas 12 kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Kita langsung saja untuk membahas kelas 10 yaitu metode penyelesaian SPLTV. Kita punya dua soal di sini. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari X min 5Y min Z sama dengan 2. 3X min 9Y plus 3Z sama dengan 6. Kemudian X min 3Y plus Z sama dengan min 10. Kita notice di sini persamaan yang kedua bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan 3. Menjadi X min 3Y plus Z sama dengan 2. Well, kita juga melihat persamaan yang sama. Yang ketiga yaitu X min 3Y plus Z sama dengan min 10. Dengan persamaan yang sama, namun hasilnya berbeda. Maka sudah jelas bahwa SPLTV ini tidak bisa dikerjakan. Gitu ya. Next, kita akan bahas yang kedua. Tentukan nilai X dan Y, kemudian Z, yang memenuhi sistem persamaan di bawah ini. Di sini kita punya persamaan yaitu dalam bentuk pecahan. 3 per X min 4 per Y plus 6 per Z. Kemudian 9 per X plus 8 per Y min 12 per Z sama dengan 3. 9 per X min 4 per Y plus 12 per Z sama dengan 4. Maka cara mengerjakannya adalah kita misalkan dengan, langsung di sini saja ya. Kita misalkan seper X itu adalah A. Kemudian seper Y adalah B. Terakhir seper Z adalah C. Maka SPLTV tersebut akan menjadi 3A min 4B plus 6C sama dengan 1. Kemudian 9A plus 8B min 12C sama dengan 3. Yang terakhir 9A min 4B plus 12C sama dengan 4. Ingat, kita pakai sistem eliminasi substitusi. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2. 3A min 4B plus 6C sama dengan 1. 9A plus 8B min 12C sama dengan 3. Kita akan mengeliminasi C, maka kita kalikan persamaan pertama dengan 2, persamaan yang kedua itu dengan 1. Maka kita dapatkan di sini 6A min 8B plus 12C sama dengan 2. 9A plus 8B min 12C sama dengan 3. Agar C bernilai 0, maka kita plus. Tandanya adalah plus. 15A min 8B plus 8B. 0 juga ya ternyata. Kemudian hasilnya adalah 5. Maka di sini kita dapatkan A sama dengan 5 per 15. A sama dengan 1 per 3. Seperti itu. Next.
Yang kedua adalah persamaan 1 dan 2. 3A min 4B plus 6C sama dengan 1. 9A min 4B plus 12C sama dengan min 3. Di sini yang sama adalah koefisien dari variabel B. Maka kita eliminasi ya dengan tanda negatif. Min 6A min 6C sama dengan, oh ada yang salah ternyata. Ini bukan min 3, namun ini adalah 4. Hasilnya yaitu min 3. Ingat kita sudah memiliki nilai A, maka kita substitusikan bisa ke persamaan ini yaitu min 6 kali sepertiga min 6C sama dengan min 3. Kita dapatkan di sini min 2 min 6C sama dengan min 3. Min 6C sama dengan min 3 plus 2 berarti min 1. Maka C kita dapatkan yaitu 1/6. Kita sudah mempunyai nilai A dan C, maka kita dapat menentukan nilai B dengan mensubstitusikannya ke salah satu persamaan. Di sini akan kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 3A min 4B plus 6C sama dengan 1. 3 kali sepertiga min 4B plus 6 kali 1/6 sama dengan 1. 1 min 4B plus 1 sama dengan 1. Min 4B plus 2 sama dengan 1. Min 4B sama dengan 1 min 2 berarti min 1. Maka kita punya B sama dengan 1/4. Kita sudah mengetahui nilai A sepertiga, C 1/6, dan B 1/4. Maka kita harus mencari nilai X, Y, Z dengan mensubstitusikannya pada pemisalan yang pertama. Yaitu 1/X sama dengan A. Ekuivalen dengan 1/X sama dengan 1/3. Maka kita dapatkan X sama dengan 3. 1/Y sama dengan B. Ekuivalen dengan 1/Y sama dengan 1/4. Ekuivalen dengan Y sama dengan 4. Terakhir, 1/Z sama dengan C. Ekuivalen dengan 1/Z sama dengan nilai C-nya yaitu 1/6. Ekuivalen dengan Z sama dengan 6. Jadi, nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan 3 variabel tersebut adalah 3, 4, dan 6. Selesai. Sangat mudah sekali bukan untuk menyelesaikan SPLTV. Namun ingat kalian harus teliti dan terus berlatih ya. Next. Soal untuk kelas 11. Kita punya satu soal di sini. Oke. Pak Budi akan menanam 2 jenis pohon, yaitu pohon durian dan pohon rambutan. Sebatang pohon durian memerlukan tanah seluas 15 meter persegi dengan biaya tanamnya yaitu 40.000. Sedangkan sebatang pohon rambutan memerlukan 10 meter persegi dengan biaya tanamnya ternyata Rp10.000. Luas ladang yang digunakan yaitu 15.000 meter persegi dengan modal yang digunakan yaitu 20 juta rupiah. Jika keuntungan dalam tiap pohon dan durian itu sama dengan ini ya, dengan pohon rambutan, seberapa banyak pohon durian dan rambutan yang harus ditanam agar memperoleh keuntungan
maksimum. Maka di sini kita bisa menyelesaikan dengan program linier. Kita tulis nomor 1. Untuk mempermudah, kita bisa membuat tabel. Dan tentu saja kita misalkan bahwa durian itu sebagai X, kemudian rambutan itu sebagai Y. Seperti itu. Di sini adalah tanah, kolom pertama diisi tanah, kolom kedua diisi dengan modal. Ingat, tanah yang diperlukan untuk menanam durian adalah 15 meter persegi, kemudian untuk rambutan yaitu 10 meter persegi. Dengan modal yaitu durian 40.000, kemudian rambutannya yaitu 10.000. Dan kita juga perlu bahwa tanah yang dimiliki oleh Pak Budi itu ternyata 15.000 dan modalnya adalah 20 juta. Itu ya. Maka di sini bisa kita buat pertidaksamaannya, yaitu 15x plus 10y kurang dari atau sama dengan 15.000. Untuk yang persamaan kedua, 40.000 x plus 10.000 y kurang dari 20 juta. Bisa kita sederhanakan di sini ya, dengan yang pertidaksamaan pertama kita bagi dengan 5.000, maka kita dapatkan yaitu 3x plus 2y kurang dari 3.000. Maka titiknya, titik 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 potongnya di sumbu x dan di sumbu y seperti gimana? Kita misalkan jika x-nya 0, maka kita dapatkan y yaitu 1.500. Maka kita punya titik potong di sumbu y yaitu 0,1.500. Kemudian jika y 0 itu adalah titik potong di sumbu x. Maka kita dapatkan di sini x-nya yaitu 1.000. Titik potong di sumbu x adalah 1.000,0 gitu. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita sederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 20.000 ya. Maka menjadi 2, 10.000. Kalau 20.000 nanti yang 10.000 per y-nya jadi bilangan pecahan. 4x plus y kurang dari atau sama dengan 2.000. Maka di sini titik potong di sumbu Y, titik potong di sumbu Y itu terjadi jika X sama dengan 0. Maka titik potong di sumbu Y adalah 2000 bagi 4, 500. 0,500. Kemudian untuk titik potong di sumbu X itu terjadi jika Y sama dengan 0. Maka kita dapatkan titik potongnya adalah 2000 ya. Menjadi sorry, kayaknya ada yang salah. Titik potong di sini, jika X 0, Y-nya 2000, berarti ini 0,2000. Kemudian titik potong yang kedua, yaitu di sumbu X, itu terjadi jika Y-nya 0, maka X-nya yaitu 500. Nah, seperti ini. Kita akan menggambar dulu. Kita buat
Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Well, di sini angkanya adalah 500, 1000, 1500, 2000. Sama juga yang ada di sini 500, terus 1000, 1500, angka atas ya. Sini adalah 2000. Oke, yang pertama yaitu 3X plus 2Y sama dengan 3000, maka garisnya adalah 0,1500, berarti di sini. Kemudian 1000,0 di sini. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu garis 4X plus Y sama dengan 2000. Titiknya 0,2000 dengan 500,0. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Kemudian daerah penyelesaiannya itu kita arsir yang bukan HP. Arsir bukan HP. Oke, langsung saja kita arsir. Untuk 0,0 itu termasuk HP. Berarti untuk kedua persamaan tersebut atau untuk kedua garis tersebut 0,0 itu adalah HP, maka yang kita arsir adalah yang bukan HP, yaitu di atas garis ya. Nih, seperti ini. Ingat tentu saja X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Tuh, seperti itu. Bisa kita tambah di sini ya, bahwa X itu lebih dari 0 dan Y itu juga lebih dari 0. Kemudian kita lihat di sini titik-titiknya. Kita punya 4 titik di daerah HP. Tulis HP. Titik yang pertama yaitu 0,0, kemudian 500,0, kemudian 0,1500, dan yang sebelah sini titik potong antara dua garis kita belum mengetahui, maka kita akan gunakan metode eliminasi. Kita mengeliminasi kedua persamaan garis tersebut, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 3000 dengan 4X plus Y sama dengan 2000. Kita kalikan dengan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 2, 3X plus 2Y sama dengan 3000, kemudian 4X, 8X ya, 8X plus 2Y sama dengan 4000. Kita kurangkan, min 5X sama dengan min 1000, X sama dengan 200. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 3X plus 2Y sama dengan 3000. 3 kali 200 plus 2Y sama dengan 3000. 600 plus 2Y sama dengan 3000. 2Y sama dengan 2400. Dan Y sama dengan hasil akhirnya yaitu 1200. Maka titik potongnya yaitu kita tulis di sini 200,1200. Titik-titik ini atau titik sudut ini ya
Titik sudut ini akan kita masukkan ke dalam fungsi untuk mencari keuntungan maksimum. Karena keuntungan untuk durian dan rambutan itu sama, maka kita bisa menuliskan fungsinya itu fx y itu sama dengan x plus y. Di sini kita punya yang pertama, titik yang pertama yaitu 0,0. 0 plus 0 sama dengan 0. F yang kedua adalah 500,0. 500 plus 0 sama dengan 500. Yang ketiga, F 0,1500 sama dengan 0 plus 1500. Dan yang terakhir, yaitu F 200,1200 sama dengan 200 plus 1200 sama dengan 1400. Bisa kita lihat di sini bahwa keuntungan maksimum terjadi di nilai yaitu 1500. Titiknya mana untuk mencapai 1500? Yaitu di titik 0,1500. Jadi, akan mendapatkan keuntungan maksimum. Kita tulis di sini keuntungan maksimum jika Pak Budi menanam 0 durian plus 1500 rambutan. Kita highlight ya. Selesai. Kembali kesimpulannya yaitu Pak Budi akan mendapatkan keuntungan maksimum jika Pak Budi menanam 0 durian dan 1.500 rambutan. Jadi dengan kata lain, dia hanya menanam rambutan saja sebanyak 1.500 untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Sangat mudah sekali juga untuk menentukan program linear. Dan kembali lagi, untuk mengerjakan apapun itu soal matematika, yang di sini adalah program linear, kita harus teliti karena ini memuat sistem eliminasi dan substitusi juga seperti yang tadi kelas 10 di SPLTV ya. Gitu. Kita harus benar-benar teliti. Dan kemudian kita juga harus notice lagi apakah persamaan yang kita buat di model matematika awal tadi dari soal cerita ke model matematika itu sudah benar apa belum. Next, yaitu untuk kelas 12. Kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Soalnya yaitu, buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data berikut ini. Kita punya data jarak dan frekuensi ya. Jarak 1 sampai 2 itu 50, 3 sampai 4 itu 45, 5 sampai 6 37, 7 sampai 8 30, 9 sampai 10 yaitu 18. Untuk membuat histogram dan poligon frekuensi, ingat bisa kita tambahkan kolom yaitu tepi kelas, kemudian titik tengah. Oke, let's go. Kita tulis kembali, yaitu jarak. Kemudian ingat kita akan menambahkan 2 kolom tadi ya, tepi kelas. Kemudian titik tengah. Dan yang terakhir adalah frekuensi. Oke, then 1 sampai 2. Tepi kelasnya itu 0,5 sampai 2,5. Kita untuk tepi bawah itu kurangi dengan 0,5, sedangkan untuk tepi atas kita tambahkan dengan 0,5.
Titik tengahnya yaitu 1,5, frekuensinya 50. Untuk jarak yang kedua adalah 3 sampai 4, 2,5 sampai 4,5. Titik tengahnya yaitu 3,5, frekuensi 45. 5 sampai 6, 4,5 sampai 6,5. Titik tengahnya yaitu 5,5, frekuensi 37. 7 sampai 8, 6,5 sampai 8,5 untuk tepi kelasnya, titik tengahnya yaitu 7,5, kemudian frekuensinya adalah 30. Dan yang terakhir 9 sampai 10, maka di sini tepi kelasnya adalah 8,5 sampai 10,5, titik tengahnya yaitu 9,5 dengan frekuensinya yaitu 18. Sudah selesai, kita membuat tabelnya. Kita bisa membuat histogram serta poligon frekuensi berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama yaitu histogram. Untuk histogram, kita akan menggunakan tepi kelas. Kita buat di sini dulu adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini berarti yang ditulis adalah tepi kelasnya, yaitu 0,5, 2,5, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5. Kemudian untuk sumbu Y itu adalah frekuensinya. Ini adalah jarak ya. Jarak. Untuk Y yaitu frekuensi 10, 20, 30, 40, 50. Oke, let's go. Untuk yang pertama yaitu frekuensinya 50 di sini ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan tepi kelas 2,5 sampai 4,5, 45. Tidak ada jarak ya. Bukan seperti mirip sih, mirip dengan diagram batang, namun di sini tidak ada jarak. Kemudian yang dipakai adalah tepi kelasnya. Untuk 4,5 sampai 6,5 yaitu 37. Sekitar di sini. 6,5 sampai 8,5 yaitu 30. Dan yang terakhir, untuk 8,5 sampai 10,5 kita punya 18. Seperti ini. Kita ulangi ya, agar rapi. Oke, bisa kita warnai. Nih, warnai dengan yellow. Ini merupakan histogram yang terbentuk dari tabel distribusi di atas, yaitu dengan data jarak dan frekuensi. Sangat mudah sekali ya. Mirip dengan diagram batang, cuman di sini tidak ada jaraknya. Gitu. Histogram. Dan kita akan membuat poligon frekuensi. Kita buat di sampingnya saja. Kita bisa mengurangi size-nya ya. Nah, dan kita akan membuat yang kedua yaitu poligon frekuensi. Sama seperti membuat histogram. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sumbu X dan sumbu Y-nya.
adalah X yaitu jarak. Ingat, di sini adalah Y yaitu frekuensi. Untuk membuat poligon frekuensi, kita menggunakan informasi titik tengah. Di sini bisa kita tulis 1,5 ya, berarti di sini 1,5, kemudian 3,5, 5,5, 7,5, 9,5. Selesai. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu frekuensi, sama seperti histogram, 10, 20, 30, 40, 50. Di sini kita hanya membuat titik saja. Untuk titik tengah 1,5 itu 50. Sini. Untuk titik tengah 3,5 frekuensinya adalah 45. Berarti kita bisa membuatnya di sini. Dan untuk titik tengah 5,5 yaitu 37. Kemudian untuk titik tengah 7,5 30. Untuk titik tengah 9,5 yaitu 18. Kemudian kita hubungkan poligon atau kita hubungkan titik-titik tersebut ya. Seperti ini. Sudah jadi. Ini merupakan poligon frekuensi. Frekuensi. Ingat, kembali kita ingatkan bahwa histogram itu menggunakan tepi kelas, sedangkan poligon frekuensi kita menggunakan titik tengah. Bisa kita samakan size-nya ya. Oke, sudah jadi histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi jarak dan frekuensi di soal tersebut. Oke, telah selesai pembahasan kali ini, yaitu untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Minggu depan, yaitu minggu keempat bulan September 2022, untuk kelas 10 tetap sama, yaitu kita akan SPLTV kembali. Kemudian untuk kelas 11, kita juga akan membahas program linear kembali, karena dalam satu bulan itu satu bab yang sama ya. Kemudian untuk kelas 12 kita akan melanjutkan materi statistika. Dan terima kasih karena telah mengikuti pembahasan ini mulai dari yang tadi kelas 10, kemudian 11, dan yang terakhir ini adalah membuat histogram dan poligon frekuensi, yaitu kelas 12. Thank you so much. Tidak lupa kami ingatkan bahwa untuk kalian yang ingin berlatih mandiri bisa mengunjungi website kami di lupincourse.com. Dilengkapi dengan rumus, materi, kemudian latihan soal, dan terintegrasi dengan video pembahasan yang ada di YouTube Lupin Course. Oke, last word. Thank you and see you Lupiners.